bunyiannya itu Allah lalu berkehendak fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi'arufuni. Lalu Allah berkeinginan untuk dikenal. Dari ketersembunyiannya tadi Allah berkehendak untuk memperkenalkan dirinya kepada makhluk. Lalu fa khalaqtul khalqa fa bi'arufuni, maka aku ciptakan makhluk. Tujuannya apa? Fa bi'arufuni, supaya makhluk itu kenal kepadaku. Cukup enggak modalnya? Cukup kira-kira ya, kalau hanya kenal saja? Ternyata tidak ya, harus beramal. Kalau nah itu mengenal saja, hanya cukup dengan mengenal saja. Ternyata di balik mengenal itu ada syariat ya yang harus kita lakukan. Ya. Setelah mengenal Allah, ada hukum kepada kita, ada hukum syariat yang berlaku. Nah, ini hanya awal penciptaan makhluk ya, awal penciptaan makhluk. Jadi salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala ternyata supaya kenal kepada Allah, maka diciptakanlah makhluk. Ternyata lantas seiring dengan hukumnya Allah, tidak hanya cukup dengan kenal, ternyata harus ada saling hukum peraturan ya, peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kalanya dikatakan di dalam tafsir itu bahwa awal sebelum manusia ini hidup di bumi ini ada namanya makhluk yang mengisi ya. Sebelum kita dulu mengisi bumi kita ini, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi ini dulu bukan kita yang pertama mengisinya sebenarnya ya. Itu tertera dalam tafsir dan di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bagaimana awal penciptaan manusia atau Adam itu ya. Ketika menciptakan Adam alaihissalam, Allah ceritanya kayak curhat kepada siapa itu? Malaikat ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, wa iz qala rabbuka, ketika Allah mengatakan malaikat ini kayak sepi banget ini gitu ya. Sepi banget ini, sendiri aja, kayak enggak ada teman, seolah-olah begitulah, enggak ada teman ini. Ya kami teman gitulah bahasa malaikat ya. Kami temanmu ya Allah. Ya teman kayak gitu, manut-manut aja gitu kan. Mungkin Allah ingin berkreasi lah ceritanya. Ya malaikat kan manut-manut aja, enggak berdosa, enggak apa. Pokoknya perintah sujud ya sujud. Ada yang malaikat hanya ruku kan, enggak tahu yang lain ya, ibadah yang lain. Tapi manusia ini diciptakan ya komplit ya. Jiwa malaikatnya ada, jiwa setannya juga ada, campur ya. Diperpadukan antara malaikat dan setan. Ada dua dimensi di sini, dua kekuatan yang digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari malaikat ada, dari setan juga ada. Jadi dipadukan. Jadi ketika Allah ingin menciptakan Adam, terlebih dahulu istilahnya curhat kepada malaikat ya, curhat kepada malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya. Untuk apa, kata malaikat? Untuk apa ya Allah engkau menciptakan makhluk lain di bumi itu? Ya. Dari mana? Kalau dilihat dari ayat ini, dari mana malaikat ini dapat ya? Sehingga dia mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ingin menciptakan makhluk yang akan menempati bumi itu nanti seperti yang dahulu kala? Ya. Kalau kita coba telusuri ini, malaikat ini dari mana dapat omongan ini? Wa yasfikud dima, kata malaikat. Seperti dahulu kala sifatnya mereka
menumpahkan darah lagi, ya. Wa yasfikud dima. Nah, mereka, jadi malaikat ini seolah-olah udah paham betul ini bakal yang diciptakan kayak dahulu lagi nih, jangan-jangan makhluk yang dahulu selalu berantem. Wah, ternyata malaikat punya pengalaman nih. Istilahnya beri masukan lah kepada Allah. Ya Allah, nanti yang kau ciptakan itu apakah seperti yang dulu lagi, yang doyan brutal gitu ya. Ternyata Allah bilang, Allah maksudnya enggak izin, sebenarnya curhat doang gitu, enggak izin sekonyong-konyong, boleh enggak gitu, enggak. Ya seolah Allah butuh, enggak, padahal ingin memberitahukan saja. Qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika kata malaikat, wa nahnu nusabbihu selanjutnya apa itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup kami mensucikanmu, untuk apa lagi gitu ya. Untuk apa lagi kau ciptakan makhluk lain? Bukankah kami ini udah sempurna, selalu memujimu gitu ya. Tapi kata Allah, qalu ata'lamu apa selanjutnya itu, lupa saya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu apa selanjutnya, Pak? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ata'lamu lupa selanjutnya ayatnya itu. Tapi yang jelas Allah di situ mengatakan, saya lebih mengetahui daripada kamu ya. Saya lebih mengetahui daripada kamu. Jadi Allah lebih mengetahui apa yang dicurhatkan oleh malaikat tadi. Saya lebih tahu loh daripada apa yang kamu maksud tadi, yang kamu bilang nanti diciptakan balik lagi bertumpah darah gitu ya. Tapi kata Allah, saya lebih tahulah daripada apa yang kamu maksud. Nanti ada loh hamba-hamba saya, hamba yang soleh, yang enggak doyan berantem gitulah, enggak doyan menumpahkan darah. Ada makhluknya yang anti yang begitu-gituan gitulah, anti kekerasan gitu. Yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk. Demikian pengajian kita ini. Kembali lagi malam minggu selanjutnya kepada ma'rifat itu dibagi lagi ya. Malam minggu selanjutnya akan kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada makanan nih. Ene wae. Tarik.